Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah sekalian, subuh hari ini kita mulai lebih awal 4:30 karena subuh lebih cepat. Kita membahas kembali Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, serial yang kedua tentang waktu sholat. Masih membicarakan waktu sholat, kali ini tentang waktu sholat isya, zuhur, dan waktu sholat maghrib. Ya, di buku halaman 160 halaman 61 hadis 169. Ya. Ya, baik. Kita lihat hadis tentang mawaqit waktu sholat. Wa an Rafi' bin Khadij qal kunna nusallil maghriba ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fayansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi muttafaqun alaih. Baca artinya. Dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu berkata, kami salat maghrib bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian salah seorang di antara kami pulang dan dia dapat memandang sejauh jatuhnya anak panah. Muttafaqun alaih. Baik, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kunna, kami, nusolil maghribah, kami salat maghrib ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayansarifu ahaduna, salah seorang di antara kami yansarif, salah seorang di antara kami itu pulang, wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi, dan ia dapat memandang sejauh jatuhnya anak panah. Coba kita lihat faedah hadis. 1. Hadis ini menunjukkan syariatnya menyegerakan sholat maghrib dikerjakan pada awal waktu. Imam Syalani berkata bahwa banyak dorongan untuk menyegerakan sholat maghrib tersebut. Nah, di sini tadi sholat maghrib ya, kan sholat maghrib matahari tenggelam. Ketika pulang itu masih bisa melihat anak panah jatuh, berarti masih terang, alias masih ada benda yang terlihat. Padahal dulu itu belum ada listrik, belum ada lampu yang lengkap seperti saat ini. Terus yang kedua, bacaan surah dalam sholat maghrib dengan bacaan surah pendek karena selesainya sholat maghrib masih nampak anak panah yang jatuh. Artinya belum gelap. nah belum gelap. Berarti bacaan surat untuk sholat maghrib di sini pendek, karena ketika selesai pulang itu masih bisa melihat benda anak panah yang jatuh. Berarti keadaan ketika itu ya masih terang. Ya, waktu maghrib ya, masih terang. Kemudian kita lihat hadis 158 di PDF, hadis 170 di buku. Wa an Aisyah radhiyallahu anhu qalat a'tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin bila isya'i
hatta dhahaba ammatul laili thumma kharaja fa shalla wa qala innahu la waqtuha laula an asyukka ala ummati. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, pada suatu malam Rasulullah SAW sholat Isya hingga larut malam. Kemudian beliau keluar dan sholat Isya seraya bersabda, sungguh inilah waktunya jika tidak memberatkan umatku. Hadis riwayat Muslim. Imam Muslim membawakan di sini dalam bab waktu sholat Isya dan hukum mengakhirkannya. Taib. Lihat di sini Rasulullah SAW pada suatu malam sholat Isya hingga larut malam. Hatta zahaba ammatul lail, hingga larut malam. Summa kharaja, kemudian beliau keluar, fasalla, baru melaksanakan sholat Isya. Lihat ada istilah di situ ammatul lail. Amma mayoritas malam. Kalau dijelaskan oleh para ulama lewat sepertiga malam. Sepertiga malam pertama. Saya pernah jelaskan pembagian waktu malam. Maghrib jam 6, subuh jam 4. Ini muter ke sini 10 jam, Ji. Sepertiganya 3 toh. Jadi sekitar jam 10 ya. Sepertiganya lagi jam 1. Nah ini sepertiga malam pertama, ini sepertiga malam terakhir. Satu malam jam 10 malam. Berarti Nabi agak undur waktu sholat Isya-nya. Nah hingga larut malam. Nah larut malam sini sepertiga malam pertama. Nah beliau baru keluar, sudah larut malam tadi, baru melaksanakan sholat Isya. Dari sini saja berarti kesimpulannya sholat Isya boleh diundur waktunya. Dengan catatan yang undur Pak Imam. Kalau jenengan yang undur enak sekali nanti. Semua pada telat, kenapa enggak sholat Isya awal? Wah, larut malam Ustaz, jenengan terlalu cepat. Nah, jenengan dengan pertimbangan sendiri berarti. Pak Imamnya pada awal malam. Nah berarti yang boleh mengundur tadi siapa? Imam. Nah dilanjutkan tadi, innahu la waqtuha, itu masih waktunya. Laula an asyukka ala ummati, selama tidak memberatkan umatku. Berarti kalau berat diundur karena mungkin orang sudah makin ngantuk. Kan makin malam masih di atas jam 10 kan makin berat kan orang sholat Isya. Maka sudah kerjakan pada awal waktu. Itu ya. Tadi ada pengertian hatta dhahaba ammatul lail, sampai larut malam. Nah, coba kita lihat faedah hadis. 1. Disunahkan mengakhirkan sholat Isya hingga larut malam, bukan lewat mayoritas malam.
Maksudnya adalah sholat isya dikerjakan hingga akhir sepertiga malam pertama. Nah, hingga akhir sepertiga malam pertama. Kalau bisa sekitar jam 10 ini. Waktunya masih panjang ya, mau jam 11 sampai tengah malam nanti. Terus yang kedua, boleh mengakhirkan sholat isya selama tidak memberatkan, karena dalam riwayat lain disebutkan bahwa perempuan dan anak-anak sampai tertidur. nah, boleh mengakhirkan jika tidak memberatkan. Karena di sini beratnya kenapa? Anak-anak dan ibu-ibu sampai tertidur nunggu sholat isya. Jadi mau diundur silakan, tapi tidak memberatkan. Karena dikatakan dalam hadis, laula an asyukka ala ummati. Seandainya tidak memberatkan umatku. Saya ulang ya, seandainya tidak memberatkan umatku. Berarti syariat kita dibangun di atas kemudahan. Ingat ya, syariat Islam itu dibangun di atas kemudahan. Nanti ada di poin ke-6 baru dijelaskan. Coba nomor 2. 3. Ya 3 ya. Waktu sholat isya masih panjang. Taruhlah jam 7 sampai jam 10 atau jam 11. Namun ingat catatannya ya, sholat isya yang tepat tidak bersambung sampai waktu subuh. Kalau mazhab Syafi'i itu sampai waktu subuh, namun yang tepat cuma sampai pertengahan malam saja. Terus yang keempat, sholat isya lebih bagus dikerjakan di akhir menurut sebagian ulama seperti Imam As-Sun'ani dalam Subul As-Salam. Berbeda halnya sholat maghrib yang dikerjakan pada awal waktu. nah sholat isya lebih bagus dikerjakan di akhir waktu. Akhir. Tapi ini menurut sebagian ulama, karena tetap yang lainnya katakan awal waktu lebih bagus. Beda dengan sholat maghrib. Sholat maghrib bagusnya dikerjakan mana? Awal waktu. Artinya makin cepat kalau sholat maghrib itu lebih bagus. Makanya dulu pernah saya ceritakan ini pendapat dalam mazhab Syafi'i, tapi mazhab Syafi'i berbeda pendapat juga di dalamnya. Dalam mazhab Syafi'i, sebagian pendapat mazhab Syafi'i itu waktu sholat maghrib satu waktu. Azan, terus pakai pakaian, berwudu, pergi masjid, sholat maghrib 3 rakaat, terus sholat sholat maghrib 3 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, maka dianggap sholat maghrib waktunya sudah selesai. Maka biasanya di sebagian tempat waktu maghrib itu azan dan iqomah tidak ada jeda waktu. Selesai azan, dia tengok 1-2 orang, oh sudah datang, langsung iqomah, tidak ada jeda waktu untuk sholat sunnah. Namun pendapat yang tepat nanti, dan ini juga pendapat sebagian mazhab Syafi'i, waktu maghrib ada waktu awal dan ada waktu akhir. Nah, terus nomor 5. Para sahabat Nabi sangat menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka tidak mendahulukan sholat isya dengan orang-orang dan sabar menunggu beliau. Dan ini jadi pelajaran yang diikuti itu imam tetap. Jamaah manut pada imam tetap tadi. Jika imam tetap waktunya itu diundur, dia buat waktu diundur, maka kita manut pada waktu tadi. Namun kalau imam tetap itu percepat waktunya, ya sudah. Masuk saja nanti jalan. Mas Bayu. Nah, terus yang ke-6. Hendaklah kita memperhatikan kesulitan, adanya kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Adanya kesulitan mendatangkan apa? Kemudahan. Berarti Islam itu
dibangun atas kemudahan. Para ulama itu buat kaidah al-masyaqqah tajlibu taisir. Masyaqqah atau kesulitan itu mendatangkan kemudahan, atau perkataan yang lain, al-usru sababun litaisir, kesulitan sebab datangnya kemudahan. Atau kata Imam Syafi'i, iza daqal amru ittasa'a, jika perkara itu sempit maka datanglah kelapangan atau kemudahan. Nah, coba kita pakai perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i katakan, idza daqal amru ittasa'a, jika perkara itu sempit atau sulit, ittasa'a, maka datang ke lapangan. Atau kemudahan. Idza daqal amru ittasa'a, kata Imam Syafi'i. Jadi kalau ada kesulitan pasti akan datang kemudahan. Gak mungkin dalam syariat itu kalau sulit terus, gak mungkin. Karena Islam itu dibangun di atas taisir, kemudahan. Nabi SAW katakan, yassiru wala tu'assiru, permudah janganlah persulit. Saya sakit, saya sulit sholat berdiri gitu. Islam nggak paksa, nggak, kamu harus sholat berdiri. Siapa suruh kamu sakit? Datang kemudahan, idza daqal amru ittasa'a. Udah nggak bisa berdiri, maka sholatnya apa? Duduk. Ada yang bersafar, lakukan perjalanan jauh ke Sumatera pas bulan Ramadan. Dia tilik, bapaknya sakit. Dari Jawa dia berangkat. Mau pergi perjalanan berat. Butuh perjalanan 3 hari 3 malam. Maka berlaku kaidah tadi, oh sulit ya. Puasanya gimana? Idza daqal amru ittasa'a. Jika datang kesulitan, maka akan jika ada kesulitan maka diberikan kemudahan. Sakit itu ada kemudahannya. Maka puasanya tadi dia boleh tidak puasa, nanti diganti qadha, nyaur puasanya di waktu lain. Safar, perjalanan jauh juga sulit untuk sholat masing-masing waktu. Ya, mau kerjakan sholat zuhur, asar, mepet nih, saya mau jalan lagi ini. Maka kesulitan ada kan? Maka datang kemudahan. Alasan orang itu jama' adalah sulit mengerjakan sholat pada masing-masing waktu. Nah, semalam itu Simba itu nanya, nah, ibu-ibu sepuh malam minggu, Ustadz ini kami negal atau pas tilek. Tilek itu kan biasanya bareng asar toh? Ya toh, ke Bantul. Kalau mungkin ada yang Bantul, sak rombongan itu. Maghrib isyanya di mana coba? Nah, asarnya sudah, ya dah.
Nah sekarang maghrib. Nah biasanya itu supirnya itu nggak mandek pas maghrib. Bablas terus tak? Soalnya supirnya buatan sholat. Coba kalau supirnya sholat ngaji coba. Tak waktu sholat maghrib, bu, ibu-ibu, mampir sih. Ya, mampir maghrib jalan. Nah misalnya enggak, supirnya enggak mau dengar soalnya. Gimana? Jamak enggak? Jamak, tapi tidak boleh kosor. Maghribnya 3, isyanya 4. Sampai mau ngarit juga demikian. Walaupun kalau saya ngaritnya nggak terlalu penting-penting banget. Namun gimana lagi? Katanya pulangnya sejam segitu. Pulangnya maghrib ya dah. Ya wes. Jika ada kesulitan, kerjakan sholat masing-masing waktu. Ya, ittasa'a, datang ke lapangan. Namun tadi cuma boleh jamak, tidak boleh qashar. Karena belum jadi bersafar. Qashar cuma ada saat bersafar, itu belum safar. Baru sampai Bantul. 85 kilo kalau safar, itu baru 30 kilo. Nah itu, ada kesulitan datang kemudahan. Air tidak didapati, mau sholat cari-cari nggak ada, air laut juga nggak ada, hujan nggak turun-turun, pas lagi di tengah hutan ingin sholat zuhur misalnya, debu ada, ya, kesulitan menggunakan air, maka idza dhaqal amru ittasa'a. Jika ada kesulitan menggunakan air, maka gantinya apa? Tayamum. Nah itu kaidah umum itu. Jadi diingat kaidah ini terus. Dipakai ya dalam syariat kita. Beberapa bentuk syariat itu kita dapati kemudahan. Bisa jadi dikurangi, bisa jadi gugur. Tiang sepuh itu dia tidak kuat lagi puasa, hanya bisa bertahan puasa, nahan lapar itu 2 jam, gugur puasanya, gugur. Nggak ada suruh ganti, gugur. Diganti apa? Fidyah. Dia tidak suruh ganti puasa lagi karena memang nggak bisa puasa, namun cuma diganti apa? Fidyah. Walalladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi yang berat untuk jalani puasa, yang sepuh tadi, maka dia hendaklah menunaikan fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Baik. Sekarang lihat lagi hadis berikutnya dari Abu Hurairah, hadis 171 di terjemahan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, idza ishtaddal harru fa abridu bis shalah fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila panas sangat menyengat, maka tunggulah waktu dingin untuk menunaikan sholat, karena panas yang menyengat itu sebagian dari hembusan neraka jahannam. Muttafaqun alaih. Nah, coba lihat, apabila panas menyengat, sangat-sangat panas siang itu, maka tunggulah waktu dingin. Untuk apa? Untuk menunaikan sholat. Karena panas yang menyengat itu sebagian dari hembusan neraka jahannam. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Bukhari mengeluarkan dalam bab menunda waktu sholat zuhur saat panas menyengat hingga cuaca dingin. Baik, sekarang faedah hadis. 1. Perintah menunda sholat zuhur di sini adalah sunnah, bukan wajib sebagaimana pendapat jumhur ulama. Nah, menunda sholat zuhur itu adalah sunnah, bukan wajib. Terus nomor 2. Menunda sholat zuhur ini berlaku
Nah, kalau ibu-ibu sholat di rumah, kalau keadaan sangat-sangat panas ya suhu 50 lah. Kalau Indonesia jarang seperti itu. Arab ini paling sering. Indonesia jarang. Nah, boleh diundur. Ada orang yang sholat sendirian boleh, ibu-ibu di rumah, atau yang sholat berjamaah imam putuskan ya agak diundur ya nanti 1:30 baru sholat. Nah, itu boleh. Terus yang ketiga, hadis ini menunjukkan hendaknya sholat dikerjakan dalam keadaan tenang dan khusyuk, tidak terburu-buru. Kalau sholat dikerjakan pada saat panas menyengat, khusyuk akan sulit dicapai. nah kalau panas gelisah orangnya itu tadi, sumuk, gerah terus. Kalau gerah terus mau sholat nggak khusyuk, maka sengaja syariat kita itu menunda tadi ya, memperbolehkan untuk menunda biar dapat kekhusyuan dalam sholat. Berarti kekhusyuan itu penting. Kekhusyuan dalam sholat itu penting. Beberapa kasus yang sering kita contohkan, misalnya kalau mau buang hajat, tunaikan hajat dulu baru melaksanakan sholat. Atau makanan sudah siap tersaji, ya mau sholat isya, namun ini sudah lapar sekali, makanan siap saji, maka dahulukan makan dulu baru kemudian sholat. Faedah keempat, hadis ini menunjukkan neraka sudah ada saat ini. Neraka sudah ada saat ini, dan tadi disebut dengan min fihi jahannam, min faihi jahannam. Berarti neraka itu ada namanya jahannam. Nama lainnya itu jahannam. Nama neraka ya. Nah, kenapa neraka disebut dengan jahannam? Nah, coba lihat pembahasannya. Disebut jahannam karena hulu qa'riha, yaitu bagian dasarnya yang begitu dalam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qamus Al-Muhit. Secara bahasa arti jahannam adalah sumur yang dalam. Ditulis itu jahannam itu artinya sumur yang dalam. Maka sifat neraka itu seperti sumur yang dalam. Terus kita lihat dalamnya neraka dalam hadis. Dalamnya neraka disebutkan dalam hadis berikut dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Kunna ma Rasulillah SAW id sami'a wajibatan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam tadruna ma hadha? Qal qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Hadha hajarun rumiya bihi finnar mundu 70 kharifa fa huwa yahwi finnari al-an hatta intaha ila qa'riha. kami dulu pernah bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh. Nabi SAW lantas bertanya, tahukah kalian apakah itu? Para sahabat pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi SAW kemudian menjelaskan, ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu, dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat ini. Hadis riwayat Muslim. Baru sampai di dasar neraka. Berapa lama? 70 tahun. Kalau sumur biasa jatuh cuma berapa detik. Sak detik pun itu bisa jatuh ya toh. Gravitasi. Kalau ini jatuh di neraka 70 tahun. Nah, tinggal dihitung-hitung saja. Itu berapa itu dikali sekian detik tadi itu. Kalau 1 detik itu 10 meter, nah tinggal kali 70 tahun itu berapa meter itu. Nah, dan ini Nabi SAW tanya pada para sahabat, apa yang jatuh tadi? Para sahabat jawab, Allah wa Rasulullah a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi SAW kemudian jelaskan, ini batu dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu, dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat ini. Itulah kenapa neraka disebut jahannam. Apa tadi artinya jahannam? Sumur yang dalam. Terus penyebutan jahannam? Penyebutan jahannam seperti dalam ayat, Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam
walahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin, laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Nah, bagi mereka azab jahanam dan azab neraka yang membakar. Al-Buruj ayat ke-10. Terus ada penjelasan lagi. Neraka punya 2 nafas. Bukan hanya panas, namun neraka itu ada yang panas, ada yang dingin. Biasanya ngertinya panas toh? Ada 2 nafas. Satu apa? Panas. Yang kedua apa? Dingin. Coba baca hadisnya. Dalam hadis muttafaqun alaihi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ishtakatin naru ila rabbiha faqalat ya rabbi akala ba'dihha ba'dha fa'adina laha bi nafasaini nafsin fis syita wa nafsin fis sayf fa huwa ashaddu ma tajiduna minal hari wa ashaddu ma tajiduna minaz zamharir. neraka berkata, ya Rabbi, kami memakan satu sama lainnya, maka izinkanlah kami untuk bernafas. Maka Allah mengizinkan untuk bernafas 2 kali, nafas ketika musim dingin dan nafas ketika musim panas. Hawa yang amat panas itu adalah dari panasnya neraka. Hawa yang amat dingin itu adalah dari dingin bekunya neraka. Hawa yang amat panas itu dari panasnya apa? Neraka. Hawa yang amat dingin itu dari dinginnya neraka. Berarti ada berapa nafas? 2. Berarti ada neraka yang amat-amat panas, ada neraka yang amat-amat dingin. Coba lihat dari Ka'ab. Dari Ka'ab ia berkata, sesungguhnya di neraka terdapat dingin, yaitu zamharir, dingin yang amat beku. Yang ini bisa membuat kulit-kulit terlepas hingga mereka yang berada di neraka meminta pertolongan pada panasnya neraka. Ya, terus Abdul Malik bin Umair. Abdul Malik bin Umair berkata, telah sampai padaku bahwa penduduk neraka meminta pada penjaga neraka untuk keluar pada sisi neraka. Mereka pun keluar ke sisi, namun mereka disantap oleh zamharir atau dinginnya neraka. Nah, dinginnya neraka itu namanya zamharir, zamharira. Ya, terus. Hingga mereka pun akhirnya kembali ke neraka dan mereka menemukan dingin yang tadi mereka dapatkan. Ya, terus Al-Quran juga membicarakan dinginnya neraka seperti dalam ayat la yadhukuna fiha bardaw wala syaraba illa hamimau wa ghassaqa jazaa'u wifaqa. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan menggosok sebagai pembalasan yang setimpal. Nah, nanti pengertian gosak di bawah. Juga Allah berfirman, hadza falyadhukuhu hamimu wa ghassaq. Inilah azab neraka, biarlah mereka merasakannya, minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Nah, air yang sangat dingin namanya ghassaq. Coba Ibnu Abbas berkata. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, yang dimaksud ghassaq adalah dingin beku dari neraka dan seseorang seperti terpanggang dengannya. Mujahid rahimahullah berkata, ghassaq adalah sesuatu yang tidak mampu seseorang sentuh karena begitu dinginnya. Ada ulama pula yang mengatakan ghassaq adalah dingin yang baunya begitu busuk. Nah, berarti ya, di sini ada 2 sifat juga, ada air yang sangat dingin dan ada air yang sangat panas. Kalau yang panas disebut hamim, kalau yang air dingin disebut ghassaq. Diberi minum ada 2 ya. Minum di neraka. Apa tadi? 1 hamim itu air panas, ya toh? Terus ada lagi ghassaq. Air yang sangat dingin.
Baik, wallahu a'lam bishawab. Itu sampai hadis yang bicarakan undurlah waktu zuhur ketika sangat-sangat panas, karena saat itu ya panasnya itu adalah panas dari jahannam. Syiddatul hari min faihi jahannam. Ya, keadaan yang sangat panas itu dari hawa panasnya neraka jahannam. Wallahu a'lam bishawab. Monggo jika ada pertanyaan. Ya, satu. Baca nanti dua. Ya, monggo. Ini, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Mengenai tadi disinggung tentang menjamak waktu sholat. Menjamak waktu sholat. Misalkan waktu maghrib itu di dalam perjalanan itu mobil tidak berhenti karena ya betul mungkin sopirnya tidak sholat, sehingga waktu itu terus berjalan sampai pukul 9 malam. Jadi waktu maghrib itu dijamak di waktu sekitar jam 10 malam maghribnya dijamak sama itu bagaimana? Safar, perjalanan jauh, Ya. boleh. Salat maghribnya 3, salat isya'nya 2. Karena sulit kerjakan pada masing-masing waktu. Idza daqal amru ittasa'a. Ada lagi, baca nanti. Yang Zoom boleh bertanya, siap-siap. Ya, belum terbiasa saja. Karena belum terbiasa bangun subuh. Atau bangun subuh masih belum siap untuk sadar. Iya kan, belum siap untuk sadar toh. Bangun belum sadar. Terus yang kedua itu kan azan itu ada yang ketinggalan 5 menit, lama azan sekarang itu jam 4 kurang 10. tapi saya baru bangun itu jam setengah 5. Ataukah azan ataukah langsung iqomah? Tetap azan. Di Nawangan berarti tetap azan. Terus mau nunggu iqomah, nunggu jamaah dulu nggak apa-apa. Yang penting masih waktu subuh. Tapi kalau sudah 5:30 nggak usah azan. Nanti jamaah keenakan itu. Gitu ya. Baik. Ada lagi. Sekarang subuh jam berapa itu? 3.50, 4 kurang 10, makanya bisa mulai lebih awal lagi kajian. Ada lagi? Nggih. Apakah masih mendapatkan pahala sholat Jumat orang yang datang sholat Jumat tapi mampu masuk? Berarti sudah enggak dengar khutbah? Iya dah. Terus datang pas imamnya sudah berapa rakaat? Alhamdulillah sholat Jumatnya sah, tapi pahalanya kurang karena tidak dapati khutbah Jumat. Dia sudah dapati sholat Jumat, berarti dia tidak perlu ganti sholat zuhur. Man adraka rakaah faqad adraka sholat. Siapa yang dapati 1 rakaat maka dia mendapati sholat. Dia sudah dapati 2 rakaat, berarti sudah dapati sholat Jumat. Dia tidak perlu ganti sholat zuhur, sudah sah. Cuma sah saja dapat. Kalau mau absah nggak apa-apa. Namun kalau mau afdol ya dengar sampai khutbah Jumat. Ada lagi? Dah? Mas Joko? Boten? Zoom wonten? Ya. Baik Ustaz, pertanyaan via Zoom silakan yang sudah resen
Pertanyaan pertama, Bapak Muhammad Ibrahim. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Izin bertanya di luar tema Ustaz. Monggo. Saya kemarin nanya tentang organisasi internasional itu Ustaz yang mendistribusikan uang melalui vendor pihak ketiga yang kena charge 5%. Ya, kena charge terus saya bilang karena ada charge maka riba gitu ya. Iya. Ya, Saya ingin terus? nanya kasus lain Ustaz. Iya. Misalnya kita ingin melakukan pengadaan ratusan komputer. Terus? Kita biasanya bidding Ustaz di website, terus nanti vendor ngasih info mereka harganya berapa. Kita biasanya tidak bayar uang tunai duluan Ustaz, ngeluarin namanya purchase order. Nah dengan purchase order itu sebagai jaminan bahwa kita bakal bayar dan bayarnya pakai termin Ustaz. Lalu yang jadi masalah kalau misalnya barangnya itu telat sampai, misalnya komputernya telat sampai, ada klausul di perjanjian menyatakan per hari telat 0,1% kalau barangnya telat datang. Itu gimana Ustaz? Itu penalti, punishment. Tidak ada kaitannya dengan utang piutang boleh. Yang punishment yang bermasalah, penalti yang bermasalah kalau kaitannya dengan utang piutang. Namun kalau bentuknya hukuman, misalnya ada anak telat datang ke sekolah, kena denda 50.000, maka 50.000 boleh karena tidak ada kaitannya dengan utang piutang. Kalau yang bermasalah kalau kaitannya dengan utang piutang, contoh kalau dengan utang piutang bayar PLN telat karena kita pakai layanan listrik dulu baru kemudian bayar toh. Nah sebenarnya akadnya akad riba karena ada denda ketika telat dan itu kaitannya dengan utang piutang. Akadnya bermasalah, tetapi karena kebutuhan tetap pakai. Maka konsumen wajib tidak telat bayar. Wajib tidak telat bayar. Telat bayar dosa-dosamu sendiri. Nah, itu. Kalau sekarang sudah ada prabayar enak. Nah, kayak gitu. Ada lagi tadi? Tidak ada Ustaz. Ya. Makasih Ustaz, jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Baik, yang berikutnya lagi. Silakan Ummu RR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa nih Ustaz? Iya, silakan. Bertanya Ustaz, yang mau saya tanyakan begini. Qadarullah suami kan sekarang dinasnya agak jauh Ustaz. Iya. Dan kebetulan di daerah yang non muslim, Iya. banyak non muslimnya. Iya. Dan kebetulan waktu itu suami telat mengerjakan sholat zuhur dikarenakan waktu itu lagi masuk di perkampungan. Di perkampungan itu tidak ada masjid sama sekali. Iya. Kalaupun mau ke masjid butuh waktu kurang lebih 1,5 jam Ustaz. Iya. Nah itu bisa mengakhirkan waktu sholat. Nah, kedua, kalaupun saya katakan kenapa nggak sholat di situ aja gitu. Kalau sholat di situ mau numpang di rumah warganya juga non muslim Ustaz. Akhirnya suami nggak jadi sholat di rumah warga. Apakah boleh sholat di atas kendaraan aja Ustaz biar aman? Taib, sholat di rumah warga saja nggak masalah. Atau minta izin di ruang tamunya, walaupun non muslim masih boleh. Iya. Atau minta di teras rumahnya gitu boleh. Ya, atau minta di halaman rumahnya juga boleh. Iya kan? Kalau di kendaraan berarti nggak boleh Ustaz. Masalahnya kalau di kendaraan berdiri rukuk sujudnya nggak sempurna. Sebisa mungkin ada cara kita bisa sempurna berdiri rukuk dan sujud, maka lakukan dengan cara yang sempurna. Gitu ya? Iya, berarti saat datang waktu sholat, walaupun tidak berjamaah di masjid, hanya mau mencari jadwal yang tepat, maksudnya masuk di awal waktu, ya. Boleh ya Ustaz di rumah warga yang non muslim? Boleh. Iya, alhamdulillah. Satu lagi Ustaz, boleh Ustaz? Iya, silakan. Apa nih Ustaz, setelah saya ikuti suami saya itu ke kampung itu juga dinas, ternyata saya dengar imamnya di sana itu kalau saat azan dan iqomah itu terlalu terburu-buru Ustaz. Jadi
para jamaah itu nggak punya kesempatan untuk sholat qobli gitu. Ya termasuk suami saya, umpamanya azan subuh gitu. Tiba-tiba suami sudah bangun di awal gitu, sudah wudhu, sudah mau sholat, tapi dia terburu-buru ke masjid. Saya bilang kenapa nggak qobliyatan dulu di rumah? Kalau di rumah katanya nanti sampai di sana udah keburu sholat fardu gitu. Iya. Jadi imamnya terburu-buru saat azan, tidak menunggu jamaah lagi. Iya. Dan ternyata sampai di masjid pun jamaahnya kadang cuma 1-2 orang Ustaz. Iya. Jadi saya bingung kenapa begini gitu. Apakah diperbolehkan terburu-buru seperti itu Ustaz? Yang pertama, kita sebagai makmum pahami kondisi masjid. Ya, kita tidak protes dulu gitu. Ya, jadi tahu di sini jarak antara azan iqamah cuma 5 menit. Ya sudah, berarti saya harus sebelum azan sudah berada di masjid. Maka pasti dia bisa qobliyah subuh di masjid. Qobliyah subuh di masjidnya saja, Bu, nggak usah di rumah. Karena resiko di situ. Kan biasanya kalau sunnah kan lebih baik di rumah kan. Iya, tapi kalau telat lebih bagus tepat waktu di masjid, sholat qobliyah itu di masjid. Terus yang kedua, ini masalah imam. Imamnya itu ya mungkin kurang edukasi, belum ada yang beritahu, baiknya beri tenggang waktu azan iqamah sehingga jamaah itu bisa siap-siap. Ya, untuk buang hajat, untuk wudhu, untuk pakai pakaian, kemudian berangkat ke masjid. Ya 15 menit itu sudah bagus sekali untuk jarak antara azan dan iqamah. Gitu. Ya kalau di masjid suami saya kayaknya 5 menit aja Ustaz. Jadi Iya. kalau yang jarak dekat pun pasti terlambat karena baru selesai dalam hal iqamah. Iya. Jadi ya seperti itu. Ya, tinggal menyesuaikan aja, Bu. Baik. Satu lagi dari Zoom, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Baik, bisa lagi dari Zoom, monggo. Saya bacakan via chat dulu Ustaz. Iya. Pertanyaan pertama, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah diperbolehkan berdoa pada saat sujud dengan mengecilkan suara bukan dalam hati? Syukran, jazakumullah khairan. Boleh, tapi minimal kalau mau disebut berdoa dengan disebut membaca adalah mulut komat kamit umi. Nah, itu kalau bahasa sini. Maka itu disebut membaca. Namun kalau dalam sujud aturannya dengan bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Indonesia cukup dalam batin saja, tidak mulutnya komat kamit. Ya gitu. Ada lagi? Satu dari chat lagi, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Sholat Waalaikumsalam. sunnah 4 rakaat lebih afdol mana? 2 salam atau 1 salam dengan tasyahud awal dan akhir? Bisa 4 rakaat sekaligus salam, bisa juga memilih 2. Dua cara ini boleh dilakukan. Ya, baik, yang resen satu lagi monggo. Baik Ustaz, silahkan Ummu Cinta. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mau bertanya, kalau bayar video yang pertama, kalau bayar video itu video puasa tentang Ramadan itu kepada fakir miskin atau anak yatim ya Ustaz? Kepada fakir miskin ataukah anak yatim. Dalam ayat disebutkan waladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Fidyah untuk orang miskin. Maka kalau mau serahkan pada anak yatim, cari anak yatim yang miskin. Karena ada anak yatim ditinggal mati bapaknya tapi kaya gitu. Cari anak yatim yang miskin, boleh. Baik Ustaz, satu lagi Ustaz. Iya. Gimana kalau ada kemarin kan anak ada memandikan jenazah di mana ahwat itu sudah 4 tahun sakit, berbaring di tempat tidur selama 4 tahun, 4 atau 5 tahun itu tidak puasa Ramadan. Apakah dia punya kewajiban untuk mengganti fidyah saja atau juga ada pengganti puasa qadha ya Ustaz? Fidyah saja. Kalau dia kayaknya tidak kuat untuk puasa, fidyah saja. Nanti keluarganya bisa bayarkan. Karena kenapa tidak qadha puasa? Dia tidak bisa jalani lagi. Katanya sakit 4 tahun, mungkin berat untuk jalani puasa, maka gantinya fidyah.
dia sakit menaun, sakit terus menerus tidak kunjung sembuh, maka gantinya adalah fidyah, beri makan pada orang miskin. 1 hari 1 bungkus makanan bisa dipakai. Baiknya berupa makanan ya Ustaz. Kalau sudah seperti ini kan bertumpuk bertahun-tahun gitu, baiknya makanan atau gimana ya Ustaz? Boleh pakai uang tapi diwujudkan makanan. Harus diwujudkan makanan sebagaimana perintah dalam ayat. Ya baik Ustaz. Apa satu lagi Ustaz? Iya. Kalau nazar itu memang boleh Ustaz. Ikhwannya melihat akhwatnya itu dengan tidak memakai hijab. Ketika apa ini? Membuka hijab. Hah? Ketika nazar. Nazar boleh. Tidak pakai jilbab. Untuk apa? Iya. Ikhwannya minta untuk dibuka. Aduh, ikhwannya itu macam-macam saja itu. Nikah juga belum tentu juga jadi, bisa jadi banyak PHP. Gak usah turuti ikhwan kayak gitu. Ikhwan kaleng-kaleng kayak gitu. Macam-macam aja. Iya kan, sudah lihat perempuannya suruh buka jilbab, gak jadi lagi. Sakit banget itu. Iya. Untung yang lihat. Gitu ya. Baik. Iya, baik, saya cukupkan dulu ya untuk kajian pagi ini. Insyaallah yang kajian pagi insyaallah ada besok pagi lagi hari Senin. Jika ada yang perlu ditanyakan bisa dilanjutkan besok pagi. Ya demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.